adik-adik, apa kabar? Kali ini dengan Kak Ria dan Kak Srida. Iya, kita mau sharing sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum kita mulai sharing, Kak Srida kita berdoa dulu yuk. Yuk adik-adik kita satukan hati kita lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Kami bisa ibadah lagi Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang lebih lagi Tuhan. Lebih siap lagi Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Ria mau membahas tentang murid. Nah, pasti setiap adik-adik yang ada di rumah adalah murid dong ya. Kak Ria juga murid, Kak Srida juga murid. Ya. Nah, kalian tahu gak sih, Kak Srida tahu gak sih murid itu bahasa Inggrisnya apa? Student? Student benar. Tapi ada satu kata lagi yang diajarkan di dalam Alkitab. Murid-murid Yesus kalau ditranslate dalam bahasa Inggris artinya disciple. Disciple, oh baru Disciple. tahu nih Kak. Nah, tahu nggak Kak Srida, disciple itu berasal dari kata apa? Ya tadi bahasa Inggris bukan ya? Ya benar ya. Iya, asal katanya benar itu bahasa Inggris, tapi asal katanya adalah disiplin. Oh. Disciple itu disiplin. Iya juga ya. Jadi secara tidak langsung murid itu harus Disiplin dong. betul. Tahu nggak Kak, disiplin itu seperti apa contohnya Kak? Naatin semua peraturan yang ada. Betul. Terus walaupun nggak dilihat dia tetap melakukan dong. Yes, kita buka Alkitab dulu, kita lihat orang yang disiplin kayak gimana yuk. Kita buka di 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27. Agak panjang, tapi nggak apa-apa ya. Udah siapin belum Alkitabnya? Ayo diambil. Kita sama-sama kita buka di 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Ini juga adalah contoh orang yang disiplin. Yuk, Kak Ria bacain bergantian dengan Kak Srida ya. Kak Ria 24, Kak Srida berikutnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26-nya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dalam menguasainya dan seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya, adik-adik, ini contoh disiplin. Kenapa yang dipakai itu adalah olahragawan? Karena kalau orang yang berolahraga itu harus disiplin latihan ya, benar kayak banget. kalau kita malas-malasan latihan, nggak mungkin jadi pemenang. Betul. Kalau kita malas-malas latihan, kita nggak ngikutin aturan yang sudah ada, itu pasti nggak akan berhasil. Nah, Kak Ria kasih contoh ya, Kak Srida. Contohnya misalnya gini, di sini kan ada yang namanya pelari. Kalau kita nggak disiplin latihan untuk berlari, kita nggak akan pernah bisa mencapai target tujuan kita. Kak Srida pernah nggak sih jadi orang yang nggak disiplin, lalu tapi tujuan bisa tercapai? Nggak bakal bisa, kan nggak ada latihan dirinya. Gimana mau bisa? Betul, kayak di sekolah juga kalau kita nggak disiplin belajar, nggak disiplin ngerjain PR, nggak mungkin kita bisa lulus. Betul sekali Kak Ria. Betul ya Kak ya. Nah, kita lihat contoh yang di sini ya. Kak Ria kasih tahu di ayat 24 sampai seterusnya itu bercerita tentang Paulus yang bilang bahwa saya ini adalah orang yang disiplin loh. Ibaratnya seorang pelari, saya itu latihan sedemikian rupa, menguasai diri sedemikian rupa, supaya nantinya saya bisa menang, mendapatkan mahkota, mendapatkan hadiah. Kalau kita lomba pasti cuma satu ya pemenangnya. Nggak ada juara satu, ada dua ya. Iya, cuma ada satu. Dan kita semua kan mau jadi pemenang ya. Seperti firman Tuhan ya Kak ya. Kita adalah pemenang. Betul sekali. Nah, disiplin itu kalau di pelari itu kayak apa sih Kak? Harus ngapain aja? Dia harus makan sehat. Betul, disiplin makan sehat. Nggak bisa pelari makan suka-suka dia. Betul, nggak bisa makan snack-snack yang sembarangan ya. Iya, nanti kalau sakit gimana? Nggak bisa lari. Atau kalau misalnya
kegemukan, susah larinya gitu kan. Jadi harus diatur, makan disiplin, makannya yang teratur. Jam sekian nggak boleh sampai sakit mah. Iya. Nah. Terus harus mungkin satu hari dia harus lari, harus jaga kakinya, otot-otot kakinya lebih kuat. Iya, setiap hari dia berlatih sekian jam, nggak bisa. Hari ini saya cuma mau sejam, 1 menit doang ya? Atau hari ini saya cuma mau lari 1 kilo aja deh, udah capek, nggak bisa. Capek pun dia harus tetap berlari. Betul. Itu namanya orang yang disiplin. Lalu apa lagi Kak? Apalagi ya? Belajar aturan-aturannya. Kalau lari, kalau kita misalnya ikut pertandingan lari, ada aturannya. Kita nggak boleh lari di jalur-jalur yang ada sembarangannya. tracking yang khusus ya Kak ya. Nah, terus ini aba-abanya kita harus dengerin. Nggak bisa ketika dia bilang bersedia, kita udah siap-siap mau lari nih. Nanti kalah duluan dong. Iya, nanti melanggar aturan dan dikeluarkan, diskualifikasi. Jadi harus belajar aturan-aturannya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita juga harus seperti itu. Disiplin melatih diri kita. Pertama, aturannya harus tahu dulu. Murid Yesus itu aturannya apa sih? Nah, dari mana kita tahu Kak aturannya? Aturannya dari firman Tuhan dong, balik lagi semuanya. Betul sekali. Semua peraturannya tentang menjadi murid Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Jadi, kita harus baca nih. Apa sih syarat menjadi murid Tuhan? Seperti apa sih ciri-ciri murid Tuhan? Apakah saya sudah sesuai atau belum? Kita semua bisa lari ya Kak ya. Tapi apakah kita seorang pelari, atlet pelari? Belum tentu, karena aturan yang kita terapkan sama diri kita sama aturan sama pelari beda. Kalau pelari mungkin makannya sekian kalori, sekian banyak porsinya, harus sebanyak ini. Kita belum tentu makan seperti dia gitu. Kalau dia suka-suka ya? Nggak ada mereka makan tongseng-tongseng pas latihan. Nggak boleh. Jadi diatur tuh dagingnya apa, berapa gram, supaya tetap terjaga ototnya. Nah, hidup kita juga begitu. Tuhan sudah tentukan aturannya. Murid Tuhan harus baca Alkitab, harus berdoa. Nah, sudahkah kita lakukan dalam hidup kita? Nah, disiplin melakukannya. Yang namanya disiplin itu gak boleh bolong-bolong. Hari ini ada, besok enggak. Hari ini ada, besok enggak. Sama kayak kita sekolah kan? Kebayang gak sih? Hari ini sekolah, besok enggak. Hari ini sekolah. Itu mana disebut murid gitu kan? Itu mungkin langsung dapat surat panggilan ya Kak? Betul. Nanti didiskualifikasi sama sekolahnya. Ini murid yang tidak taat aturan. Jadi ada aturannya, di sekolah ada aturannya. Di dalam firman Tuhan juga ada aturannya. Di dalam menjadi murid Tuhan juga ada aturannya. Lalu yang berikutnya itu adalah kita melatih diri kita, disiplinnya bukan cuma sekedar taat aturannya, tapi juga mengendalikan diri. Di sini dikatakan bahwa saya menguasai diri saya dalam segala hal. Kebayang nggak sih kalau lagi lomba lari tiba-tiba kebelet pipis? Mau pipis di mana? Ayo. Kalau larinya maraton yang 40 km, mau pipis di mana? Berhenti di pohon dulu pipis. Kan nggak boleh. Nggak boleh keluar dari trekking tadi kan? Iya, keluar dari trek, berhenti dulu, minum-minum dulu, makan-makan dulu, berhenti. Nggak boleh. Jadi harus menguasai dirinya. Kayak lagi, ini di sini kan ada contohnya tinju ya Kak ya. Kebayang nggak sih lagi tinju sampai belum teng-teng, belum berhenti nih rondenya. Tiba-tiba, aduh pengen pipis. Kan nggak bisa. Harus menguasai dirinya sepenuhnya. Jadi harus bisa mengendalikan dirinya bahwa dalam keadaan apapun, saya harus bisa tahan. Sama murid Tuhan kayak gitu. Ketika sedang kesel-keselnya pun harus bisa menahan diri ya Kak. Betul. Pernah nggak sih Kakak ngalamin kayak gitu? Pernah, barusan. Harus tahan diri. Iya, misalnya di jalan nih, kita hujan-hujan, kita pelan-pelan, orang klaksonin, kendalikan diri lagi, tahan diri untuk marah-marah. Betul, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita rajin baca firman, rajin berdoa, rajin melatih diri untuk ikut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidupnya sesuai kehendak kita nggak akan bisa kendaliin diri. Maunya marah, maunya balas dendam, maunya nyakitin orang lebih daripada yang sudah dia lakukan ke kita. Betul ya Kak ya? Iya. Tapi bagaimana menjadi anak Tuhan, murid Tuhan yang disiplin, bahwa Tuhan mengajarkan kami, saya diajarkan bahwa saya harus bisa mengendalikan diri. Jadi apapun yang terjadi, tarik nafas, kendalikan diri. Saya nggak boleh marah. Mama ngomel-ngomel, tarik nafas, jangan dilawan. Mama marah-marah, tarik nafas, saya murid Tuhan, saya nggak boleh balas kata-kata mama.
Di sekolah banyak PR, tarik napas. Yes, saya pasti bisa, saya mau belajar. Oke? Bisa ya Kak ya? Iya, betul. Anak Kak. Tuhan pasti luar biasa, murid Tuhan pasti luar biasa, pasti bisa mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kita belajar nih, untuk menjadi murid Tuhan harus disiplin, melatih diri, baca firman, taat sama aturannya, baru bisa disebut murid. Yang namanya murid pasti mengerjakan setiap PR-PR yang diberikan. PR dari Tuhan apa? PR dari Tuhan banyak banget. Setiap hari belajar untuk taat. Setiap hari belajar, pertama taat orang tua, kemudian taat sama ibu guru, kemudian taat sama kakak-kakak, taat sama aturan yang berlaku, banyak sekali. Setiap hari makin lama makin tinggi tingkatannya, sama kayak kita sekolah, dari kelas TK, kemudian naik SD, SMP, SMA, nah pasti naik tingkat dan makin lama makin susah. Gak mungkin pelajaran TK, dipelajarin di SMP ya. Sama dengan pelajaran matematika anak SMP, pasti beda dan makin lama makin susah ya Kak ya. Tapi kalau kita belajar, kalau kita melatih diri, kalau kita tiap hari latihan, pasti bisa mengerjakannya. Yang susah pasti jadi bisa. Tapi harus disiplin, jangan hari ini hafalan kali-kalinya dihafal, besoknya nggak mau. Hari ini hafal, besok nggak mau, nggak akan pernah berhasil menguasainya. Hari ini latihan, ngerjain PR-nya, besoknya udah nggak mau latihan lagi. Apalagi pelajaran matematika ya, harus selalu tiap hari dilatih gitu ya. Menulis, kalau buat anak SD yang ada pelajaran menulis indah gitu ya, harus tiap hari dilatih. Nggak bisa hari ini menulis, belajar menulis rapi, besoknya langsung otomatis rapi. Pasti enggak, harus dilatih setiap hari. Nah, murid Tuhan disiplin itu artinya seperti yang tadi Kak Asrida bilang, nggak dilihatin, tetap dikerjakan. Jadi jangan tunggu sampai diteriakin dulu sama mamanya, jangan tunggu gitu ya. Iya, ayo kerjain PR, atau tunggu dari ibu guru kasih PR dulu baru ngerjain. Tanpa PR pun tetap belajar, tanpa PR dari ibu guru pun tetap berlatih. Bisa ya? Karya percaya adik-adik yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa, murid-murid Tuhan yang luar biasa, pasti mau mengerjakan ini semua karena kita tahu pada akhirnya ada mahkota, ada hadiah yang sudah Tuhan sediakan. Yuk, sebelum kita selesai, kita mau berdoa dulu. Arya pimpin ya, kita ikut sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan, kami adalah murid Tuhan dan kami harus disiplin. Disiplin itu berarti kami harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tanpa dilihat pun kami akan tetap mengerjakannya karena kami tahu ya Tuhan, kalau kami disiplin, kami berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sudah mengingatkan kami untuk menjadi murid-murid yang boleh terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekian firman hari ini. Kita ketemu lagi minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.